di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena di hari ini Engkau memberikan satu waktu dan kesempatan yang baik untuk kami boleh bersama-sama belajar firman dan belajar dasar dari iman kami, dasar apa yang kami percaya. Kami orang-orang Kristen yang selalu bicara bahwa kami menyembah Yesus, bahkan juga kami pengikut Yesus. Tapi kami mohon pada Tuhan agar di dalam momen 3 minggu ini kami sungguh boleh diajar lebih mengenal lagi siapa Yesus yang kami sembah dan percayai. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian. Tuhan sendiri yang menyatakan dirimu. Tuhan sendiri yang menolong kami untuk boleh mengerti, mengenal pribadi Yesus dengan jelas. Dan daripadanya kami juga ditumbuhkan satu kehausan, satu kerinduan, satu cita kasih untuk kami boleh semakin mendekat kepada Yesus dan mengabdi dengan setia kepadanya. Ya Tuhan, bimbing kami dalam pembelajaran pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita memasuki satu materi yang baru di dalam PIK 1, ya, Pembinaan Iman Kristen 1, yaitu tentang Kristologi atau doktrin tentang Yesus Kristus. Kita akan belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang sejati dan yang satu-satunya. Nah, saudara, hari ini kita belajar Kristologi, ya. Kristologi adalah pengajaran iman Kristen yang berfokus tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi pribadinya siapakah Yesus dan karyanya apa yang dia lakukan. Oke? Nah, kita akan membagi kelas kita menjadi 3 minggu. Saudara, yang pertama hari ini kita akan membahas pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sejati, juga manusia yang sejati. Lalu minggu berikut kita belajar karya Yesus Kristus selama 2 minggu. Karya itu banyak, mulai dari apa? Inkarnasinya, penderitaannya, penyalipannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya, sampai pemerintahan. Kita coba mau bahas itu. Dan saya kira ini cocok sekali karena kita sedang dalam masa prapaskah, ya. Jadi saudara mengerti, Yesus itu siapa yang kita omong-omong di dalam masa prapaskah. Nah, kalau dari 3 bagian ini, menurut saya pribadi, hari ini itu materinya yang pertama itu paling padat, saudara. Dan mungkin agak sedikit memerlukan konsentrasi secara konseptual. Jadi kalau nggak bisa selesai hari ini, nggak apa-apa. Kita coba semampunya, ya. Nanti lanjutkan minggu depan, ya. Nggak apa-apa. Daripada saya paksa kita cepet, tapi terus kemudian dapatnya sedikit jadi salah paham. Nah, itu lebih sayang. Jadi kita pelan-pelan aja. Tapi saya harap kita bisa sama-sama memahami, ya. Nah, saudara, saya coba untuk menggunakan buku panduan untuk menolong saudara tetap engage waktu belajar, ya. Tapi gini, saudara mesti memahami juga buku panduan ini bukan cuma nyalin, ya, dari PPT, dari PowerPoint, saudara nyalin isi gitu, ya. Ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak ada di PPT. Nah, itu untuk apa? Untuk saudara sendiri berpikir dan refleksi. Jadi silahkan di rumah ulang lagi, lihat lagi. Nanti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak dijelaskan. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya refleksi. Ya, kira-kira demikian, ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita sama-sama buka buku Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 20. Saya akan baca 15, saudara-saudara 16, seterusnya sampai 20. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Sudah? Oke, kita baca, ya. Dialah atau Kristuslah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kristus ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalamnya. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati,
sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena segala kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Kemudian kita akan membaca juga Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Kalau saudara sudah ketemu, mari kita baca sama-sama ya, hanya 2 ayat saja. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang bangunan, yaitu orang sendiri. Namun ia telah menjadi batu. Dan ada keselamatan di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah pemerintahan tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Nah, saudara, hari ini kita mau coba membahas satu pertanyaan saja. Siapakah Yesus Kristus? Yesus adalah juru selamat. Ya, Yesus adalah Mesias. Yesus mati bagi saya. Nah, itu tidak salah, tidak salah. Tapi jawaban itu lompat. Lompatnya apa? Langsung kepada perbuatannya Yesus. Tapi kita belum jelas pribadinya siapa. Ya, contohnya begini, kalau saya tanya ya, siapakah Ibu Desi? Ya, Ibu Desi adalah seorang guru sekolah minggu. Atau saya misalnya muridnya Lause Desi. Lalu saya bilang, Ibu Desi itu Lause saya, Lause Desi itu Lause saya. Betul nggak? Betul. Tapi apakah pribadi Ibu Desi hanya itu? Hanya bisa dijelaskan dengan dia seorang Lause. Apakah begitu? Enggak. Ya, masih banyak hal yang kita tidak tahu tentang Ibu Desi, siapa pribadinya. Begitu ya. Nah, jadi kita misalnya ya, Pak Yanto siapa? Pak Yanto, Pak Yanto adalah dosen di sekolah tentara ini. Ya, itu pekerjaannya. Tapi apakah Pak Yanto hanya itu saja? Enggak, masih banyak aspek-aspek dirinya yang kita perlu kenal. Nah, kira-kira begitu juga dengan Yesus. Waktu kita bilang, siapakah Yesus? Yesus adalah juru selamat saya. Betul. Tetapi siapa personnya? Siapa orang ini? Siapa dia yang menjadi juru selamatmu? Nah, itu yang kita tidak banyak ngerti. Jadi saya berharap kita pelan-pelan coba belajar sama-sama ya tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus, saudara-saudara? Secara sederhana, secara pengertian gitu ya, ontologi, kita bisa katakan Yesus Kristus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua itu Yesus Kristus, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Nah, ini mengenai Allah Tritunggal nanti ada lagi kelasnya, nggak bisa dibahas di sini, ya. Tapi nanti saudara perlu ikut juga kelas Allah Tritunggal ya. Nah, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya pribadi di dalam dunia ini, di langit dan di bumi, satu-satunya pribadi yang punya dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Nah, maka di sini kita menemui dua kata sulit, ya, yaitu apa? Pribadi dan natur. Emang apa sih bedanya itu pribadi dan natur? Ya, nah, Yesus Kristus itu satu-satunya pribadi yang punya dua natur. Itu kalimat yang sulit ya. Nah, apa artinya pribadi? Apa artinya natur? Nah, kita mulai dari pribadi itu. Pribadi itu apa? Pribadi itu adalah keberadaan, ya, bingungnya seseorang. Atau pribadi itu yang membentuk orang itu jadi orang itu. Atau pribadi itu bisa juga kita bilang diri, ya, person atau self. Nah, seseorang bisa dikatakan pribadi itu kenapa? Karena dia punya karakteristik pembentuk kepribadian, yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak, pilihan, perilaku.
Itu namanya kan kepribadian, itu semua gabung jadi kepribadian. Ya, nah, saudara mengenal saya karunia. Saya seorang pribadi dengan kepribadian tertentu. Ya, kita kadang kalau gosip, kita kalau si itu orangnya begitu. Nah, itu kan maksudnya pribadinya, gitu ya. Orangnya meledak-ledak, orangnya lupaan, orangnya sabar. Itu kan pribadi, kepribadian. Melekat pada pribadi. Nah, jadi pribadi itu adalah person, diri. Ya, ada dirinya. Nah, contoh sederhana begini. Kalau kita kan masing-masing, ya biasanya kita pakai kata pribadi itu kan untuk menyebut saya ya. Nah, saya pribadi, gitu ya. Saya seorang pribadi. Pak Hussein seorang pribadi. Pak Johnson seorang pribadi. Tapi saudara mengerti misalnya begini ya, Amin ini pribadi bukan? Bukan. Dia impersonal. Kenapa? Karena dia nggak punya tadi unsur-unsur, nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, nggak punya kehendak, nggak punya pilihan. Begitu ya? Nah, kalau namanya pribadi, ada unsur-unsur itu. Dan yang namanya pribadi itu pasti bisa berelasi. Ya, pasti bisa berelasi. Karena dia pribadi. Ya. Uang itu pribadi bukan? Bukan. Sebanyak apapun uang sudah nggak bisa berelasi dengan uang, nggak bisa. Ya, itu namanya kan materi. Ya, nah bukan pribadi. Jadi sampai sini jelas ya. Nah, Yesus itu seorang pribadi. Berarti dia punya unsur-unsur kepribadian, keberadaan. Ya, Yesus punya pikiran, perasaan, emosi, kehendak, pilihan, dan perilaku. Oke? Nah, kalau natur itu apa? Natur itu adalah apa yang membuat itu jadi itu. Nah, ya, apa yang membuat sesuatu itu jadi dia? Atau apakah itu? Apakah itu? Itu natur. Apakah itu? Ya. Saya naturnya apa? Saya apa? Saya manusia. Jadi natur saya adalah manusia. Meja ini naturnya apa? Materi benda, ya. Jadi dia adalah materi. Natur itu adalah apa? Secara unsur ini, ya. Nah, di sini kita mengerti Allah itu, Yesus Kristus itu seorang pribadi. Ya. Dia seorang pribadi. Pribadi kedua. Nah, bedakan pribadi Yesus Kristus dengan pribadi Allah Bapa dengan pribadi Roh Kudus. Itu tiga person yang beda. Tiga diri yang beda. Saudara tahunya dari mana? Karena masing-masing punya pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kehendaknya sendiri, pilihannya sendiri. Ya, lebih sering harmonis, tapi pernah nggak bertentangan? Pernah. Contohnya waktu kapan? Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani, dia bilang apa? Kalau boleh, jangan mau saya. Sorry. Kalau boleh nggak? Jangan saya harus disalibkan gitu ya. Kalau boleh, jangan saya disalib. Ya. Tapi jangan kehendakku, jangan mau saya, tapi maunya engkau. Engkau itu siapa? Allah Bapa. Jadi dia lagi ngomong antar person, diri yang berbeda. Jelas ya? Saudara lihat di sini ada hubungan antara dua pribadi. Ya. Jadi Yesus Kristus harus dibedakan dengan pribadi Allah Bapa, dengan pribadi Roh Kudus, dengan pribadi siapapun, dengan pribadi Petrus, pribadi Musa, pribadi Arya itu dibedakan. Oke? Ya. Tapi begini, Yesus Kristus itu pribadi yang unik. Uniknya apa? Hanya dia saja, satu-satunya pribadi di bumi dan di surga sepanjang kekekalan sampai kekekalan yang punya dua natur. Dua natur itu maksudnya kalau saya itu satu natur, saya hanya manusia kok. Ya, nah Allah Bapa satu natur, hanya Allah kok. Ya, Allah Bapa nggak punya natur manusia.
Roh Kudus itu Allah naturnya Allah. Allah kok nggak punya natur manusia. Hanya Yesus Kristus yang dia punya natur Allah dan punya natur manusia. Allah juga, manusia juga. Hanya Yesus Kristus. Nah, makanya ini satu-satunya. Nggak ada yang lain. Ya. Nah, sampai di sini saudara jelas? Atau saudara punya pertanyaan atau punya kebingungan, silakan. Boleh, kita klarifikasi dulu, pelan-pelan. Ada kebingungan atau pertanyaan? Ya, Bu, silakan. Ini saya tuh ada pemikiran, ini saya pernah ngomong ke keluarga yang nanya kenapa kita punya 3 Tuhan. Ketika ditanya kita punya 3 Tuhan, saya bilang Yesus itu adalah pemikiran atau firman Allah yang menjadi manusia. Apakah ini salah? Ya, kalimat itu tidak salah, kalimat itu betul. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu betul. Tapi jangan kita mereduksinya. Nah, yang salah adalah kalau dipahami begini. Oh, Yesus itu cuma pikiran saja. Ya, dia bukan Allah 100%. Dia bukan pribadi dia sendiri 100%. Ya, nah itu keliru. Ya. Kalau kita jadikan Yesus itu hanya bagiannya Allah Bapa, pikiran itu kan satu bagian dari kita, tapi bukan satu pribadi. Nah, kalau di dalam Tritunggal kita akan mengertinya begini, Allah yang orang Kristen itu 3 pribadi, tapi satu hakikat. Nah, jadi 3 atau 1. Personnya 3, dirinya 3, tapi hakikatnya 1, Allah. Jadi mengerti satunya itu bagaimana? Mengerti satunya jangan dimengerti monolitik, tapi seperti satu orang saja. Tapi kalau mengerti satunya Allah itu sebagai satu kelompok, satu komunitas, satu persekutuan. Contoh, keluarga saudara berapa? Keluarga suami istri dan anak ya berapa? Keluarganya ada berapa? Kalau Anda monogami pasti keluarga satu. Nggak boleh mau keluarga ya, mau istri itu nggak boleh, salah. Ya, betul ya, keluarganya ada berapa? Satu. Pribadinya berapa? Dalam keluarga itu. Siapa bisa di bisa di bisa di ya. Jadi jelas ya. Tapi satu keluarga dan nggak bisa dipisahkan. Ya, tapi tentu hakikatnya sama-sama manusia semua. Nah, gereja GKI Hosana berapa? Satu. Orangnya pribadinya ratusan. Tapi kita dikenal sebagai satu. Jelas ya? Nah, kira-kira begitu. Tapi ini kristologi, ini kristologi nanti doktrin Tritunggal ada lagi jadwalnya. Jadi pastikan buat Bapak Saudara yang penasaran nanti datang waktu jadwalnya, ya. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain tentang ini? Ya, silakan. Jadi maksudnya natur Allah itu, apakah ketika naturnya sebagai Yahweh, maksudnya jadi kalau kita bicaranya sebagai Yahweh atau sebagai Elohim, karena kan di takutnya ini jadi agak terlalu efek. Karena kan Yesus itu kalau menjadi nama itu malaikat Tuhan. Nah, apakah malaikat Tuhan naturnya itu masih Allah atau ya secara langsung mungkin malaikat, tapi malaikatnya masih masuk ke Elohim? Ya, oke. Nah, jadi begini jawabannya. Kalau bicara soal natural, itu yang tadi Johnson sebutkan, baik Yahweh maupun Elohim, itu dua-duanya sudah pribadi. Sudah pribadi. Ya, itu sudah pribadi. Kenapa? Karena sudah spesifik, ada persennya. Kalau natur kita sekarang cuma bicara Kristus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Dia divine being. Ya, dia pencipta. Nah itu natur. Ya, dia ilahi, pribadi yang ilahi, bukan manusia. Ya, nah ini konsep natur. Nah, kalau mengenai tadi yang ditanyakan soal PL itu tentang apakah di PL itu Yesus itu menjadi malaikat Allah, tidak selalu.
Ya, jadi di PL itu ada nanti mungkin kapan-kapan kita boleh belajar tentang Kristofani ya. Kristofani itu penyataan diri Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia lahir jadi bayi. Nah ini menarik saudara ya. Waktu Yesus belum lahir di Bethlehem, Yesus sudah ada belum? Sudah, ya. Makanya kan di dalam Kejadian 1, waktu menciptakan itu Tritunggal bilang, baiklah kita menjadikan. Yesus sudah ada. Oke. Terus Yesus tuh menampakkan diri nggak? Kadang-kadang. Menampakkan dirinya dengan cara gimana? Macam-macam. Ya bapak-bapak gereja bilang, kadang Yesus itu bisa menampakkan diri sebagai utusan Tuhan. Nah, malaikatnya di PL itu tidak dipahami sebagai makhluk bersayap, bisa terbang, nggak harus begitu. Tapi utusan Tuhan. Kayak contoh, waktu malaikat Tuhan datang kepada, atau mungkin kurang tepat bilang malaikat Tuhan, penyataan diri Tuhan, ya, datang kepada Sarah dan Abraham di dalam Kejadian 16. Mereka datang sebagai 3 orang tamu. Nah, itu 3 utusan Tuhan. Atau bisa dibilang 3 malam, 3 malaikat. Tapi malaikatnya bukan yang terbang-terbang punya sayap. Dia sebagai 3 tamu. Bisa seperti itu, ya. Atau bapak-bapak gereja bilang, bahkan semak yang dilihat Musa yang kebakar tapi tidak hangus, itu adalah penyataan diri Kristus. Nah, jadi ada bentuk-bentuk penyataan diri yang macam-macam begitu. Nah, dan ini kadang-kadang lalu ada kaitan dengan Yahweh atau Elohim. Begitu ya. Nah, Yahweh atau Elohim itu adalah nama yang dikenakan kepada Allah Tritunggal. Ya, nama yang dikenakan kepada Allah Tritunggal. Ya, kira-kira begitu ya. Nanti kalau mau di dalam kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi semoga yang dijelasin. Ya. Ada lagi? Terakhir mungkin silakan Pak. Dengan kita atau tidak kesepakatan kita, kalau menurut saya pribadi itu kayaknya nggak cocok pribadi. Ya. Nanti ujung-ujungnya orang bingung. Tetapi tinggal hukum yang tiga. Ya. Padahal kan dua tiga tapi kesatuan yang tadi itu. Mau dijelasin? Ya, makasih Pak Martin. Jawaban saya adalah Tuhan sendiri memilih, membilang dirinya 3 pribadi. Itu kata yang Tuhan pilih. Nah, jadi mau diganti dengan apa? Menurut saya nggak boleh diganti. Karena dia yang mau begitu. Lah, terus kok mirip jadi 3 orang? Memang 3 orang. Memang. Jadi Allahnya Allah itu 3% sebenarnya, 3 orang. Tapi apakah 3 orang ini itu berarti, mohon maaf, saya pakai bahasa yang sangat pejoratif. 3 buah orang. Nah, bukan, beda. 3% ini di dalam satu hakikat, berbagi hakikat yang sama, berbagi natur yang sama. Mereka adalah Allah. Jadi 3% ini terikat dalam kesatuan kealahan. Dan nggak ada lagi kesatuan kealahan yang lain, nggak ada. Jadi satu kesatuan kealahan di dalamnya ada 3 pribadi, 3 orang. Nah, loh, kok sangat mind blowing nih, ya, sangat nggak masuk akal saya iman Kristen ini. Nah, saudara begini, kalau kita belajar kitab suci, lalu menemukan hal-hal yang kok beda dengan pikiran saya, maka mungkin yang perlu kita lakukan adalah kita coba mengerti logika kitab suci. Coba sesuaikan standarnya kita dengan standar kitab suci. Nah, ini memang tidak masuk akal. Kok Allahnya menyatakan diri seperti seolah-olah dia tuh manusia? Tapi jawaban saya, ya memang Allahnya orang Kristen menyatakan diri sebagai manusia. Loh, kok nggak masuk akal ya? Ya memang. Nah, itulah misteri iman Kristen yang kita mau belajar pelan-pelan. Ya, contoh lain, misalnya ya, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, dia kan punya tubuh yang baru. Ya, saudara, namanya apa? Tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Bagi kita itu konsep kita ya, tubuh kemuliaan itu kayak sempurna ya, bercahaya. Ya. Tapi Yesus yang bangkit itu datang dalam ruangan tertutup menemui Thomas, lalu bilang apa? Coba tusuk tanganmu di lubang. Itu tubuh mana? Tubuh sesudah bangkit atau sebelum bangkit? Sesudah. Loh kok tubuh kemuliaan? Katanya mulia. Kok bisa ada lubang? Nah, saudara, yang bilang kalau mulia nggak boleh ada lubang, nah itu standar siapa? Manusia kan? Tapi kalau standar Alkitab,
yang mulia itu justru adalah yang terlubang untuk saya dan itu mulia. Jadi kita bisa rubah pikiran kita. Hidup yang mulia itu bukan hidup penuh sukacita, hidup kaya, hidup sejahtera, bukan. Tapi hidup yang diberi pada Kristus boleh berkorban juga untuk orang. Itu hidup mulia. Nah, ini latihannya. Memang bagi saya nggak gampang. Saya terbolak-balik. Tapi semakin saya belajar firman Tuhan, betul memang. Oh, kayak firman Tuhan tuh banyak terbolak-balik sama dunia ini. Dan nggak masuk akal untuk logika kita. Nah, jadi jangan takut. Kalau bilang Allah itu 3 umur, ya, saya kira boleh. Biar 3%. Tapi bukan 3 buah Allah. Ya, dan harapannya kita bisa mengerti. Tapi ini nanti materinya tadi tunggal, jadi disimpan dulu ya. Nanti saudara boleh tanya yang banyak sama pengajarnya. Kebetulan bukan saya tadi ya. Nanti ada rekan yang mengajar juga ya. Oke, nanti kita boleh lanjutkan. Nah, kita maju dulu, nggak apa-apa ya, Bu Bapak dan saudara-saudara ya. Sorry. Nah, saudara, ini 3 hal yang seharusnya kita mau bahas hari ini. Tapi ini pasti nggak akan lebih pas, saya yakin ya. 3 hal ya. Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi. Jadi kita mau mengerti dulu pribadi itu apa. Oke. Lalu dia pribadi yang punya 2 natur. Nah, kita mau coba ngerti satu-satu naturnya. Allah sejati dan manusia sejati. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi. Ya. Nah, saudara, apa sih artinya kalau Yesus Kristus itu seorang person, seorang pribadi? Artinya adalah Yesus Kristus itu bukan cuma ide, bukan cuma konsep, ya, bukan cuma abstrak. Oh, ya udah kata gereja, kalau percaya Yesus diselamatkan. Percaya nggak? Ya udah percaya aja. Apa percaya Yesus? Nggak tahu. Kita hanya percaya pada ide itu. Kalau percaya Yesus selamat. Nah, ini enggak. Ini kita diperkenalkan pada satu person, satu diri, ya, satu pribadi. Namanya Yesus. Ya. Dan dia adalah pribadi yang utuh. Sama seperti pribadi Pak Iben, ya, pribadi Pak Ben, satu pribadi. Ya. Dan kalau Yesus Kristus itu satu orang pribadi, maka saya atau kita semua itu bisa kenal dia dan bisa berelasi. Ya, karena apa? Karena kita kan pribadi-pribadi. Saya bisa kenal Ibu Dewi, kenapa? Ya karena Ibu Dewi pribadi. Dia punya kepribadian, makanya kita bisa saling mengenali. Hubungannya itu hubungan antar pribadi. Tapi saya nggak bisa kenalan dengan angin. Ya. Saya nggak bisa kenalan dengan, misalnya, filsafat Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita kenalan, kamu namanya siapa? Nggak bisa. Sifat kamu apa? Nggak ada, karena dia bukan pribadi, dia filsafat, dia ide. Nah, Yesus bukan ide, tapi dia person. Nah, dia person, real person. Sehingga kita bisa berrelasi dengan dia. Dan namanya pribadi, kita perlu mengenal dia itu sebagaimana adanya dia. Atau sebagaimana dia menyatakan diri. Atau sebagaimana dia ingin dikenal. Contohnya begini. Saya kenalan dengan Christian, ya, anak kuliahnya. Halo Keke, misalnya gitu ya. Oh, halo Cinia. Nama kamu Keke ya? Misalnya kita kenal. Oh, nama kamu siapa? Dia kenal. Siapa? Raffena, Kesia, dan seterusnya. Nah, besoknya saya ketemu dia. Saya ingat namanya Erka. Tapi saya bilang, oh, kamu namanya Rita Kirana ya? Kan Erka. Boleh gak? Tapi bagi saya namanya lebih bagus. Ya nggak boleh. Terus saya tanya dia, kamu kuliah di mana? Maranatha. Jurusan apa? Jurusan desain. Nanti saya perkenalkan dia. Pak Husen, kita mau rekrut pengurus baru karena itu dari takdir anak ITB Fakultas Fisika. Itu pribadi dia bukan? Itu pribadi yang saya ada, betul ya. Kalau mau kenal dia harus sesuai dengan dia mau menyatakan diri bagaimana. Termasuk juga sifat-sifatnya, apa yang dia suka, apa yang tidak suka. Nah itu namanya kenal. Nggak bisa kita paksa. Ini lebih baik loh. Misalnya dia suka makan pedas, ya. Misalnya ya, kalau kita pergi ke mie kacauan dia makan level 10 misalnya. Saya makan level 10 juga, tapi cabenya 2 sendok aja. Misalnya gitu ya. Tidak palsu.
Dia suka pada saya enggak. Saya bilang, jangan pakai cabai. Nggak boleh, itu nggak bagus buat lambung kamu. Nggak boleh. Pokoknya setiap kali kita terima dia tidak boleh makan cabai. Nggak boleh. Meskipun itu bagus, tapi itu pribadinya bukan. Bukan. Kita paksa gitu ya. Nah, saudara waktu mengenal Yesus, juga mesti mengenal Yesus as He is. Sebagaimana ada dia. Dan sebagaimana dia menyatakan dirinya. Menyatakan diri lewat mana? Lewat kitab suci. Jadi itulah pedoman kita untuk mengenal Yesus. Jadi jangan membuat rekonstruksi sendiri Yesus menurut saya. Meskipun sepertinya lebih perfect. Tapi kalaupun perfect menurut saudara, itu beda pribadi mas. Ya itu akal-akalan. Ya. Nah sampai sini jelas ya. Jadi saudara mesti mengerti mengenal Yesus sebagaimana dia menyatakan diri. Bagaimana dia ingin kenal. Nah, kemudian kita lanjut. Yesus Kristus adalah seorang pribadi yang punya dua natur. Natur Allah dan juga natur manusia. Dia Allah sejati, juga manusia sejati. Satu-satu ya, kita bahas dulu dia adalah Allah sejati. Ya, mari kita baca dulu Yohanes pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Kita baca bergantian. Saya ayat 1, Ibu Bapak dan saudara ayat 2 begitu seterusnya. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, saudara, ini adalah ayat yang dipakai untuk menjadi dasar membuktikan keilahian Yesus Kristus. Nah, tadi Ibu Desi sempat bilang, Yesus Kristus itu firman Allah atau buah pikir Allah. Betul gak? Betul. Tapi jangan dipahami bahwa Yesus Kristus hanya mind of God. Karena mind itu kan cuma part of self. Ya. Saya adalah pikiran saya bukan. Terbalik, saudara. Ya, definisi itu. Saya bukan pikiran saya. Pikiran saya adalah bagian dari saya. Kenapa? Karena dalam diri saya ada bagian-bagian yang lain yang lebih kompleks daripada cuma pikiran. Contoh, saudara tahu nggak Indomie itu nggak sehat? Tahu ya. Tapi soalnya kalau pilihan mau makan Indomie atau mau makan caksaw, kalau saya mau jadi Indomie. Kenapa? Apakah pikiran tidak tahu? Tahu dong, mana yang lebih sehat tahu. Tapi kan diri ini bukan hanya pikiran. Ada namanya selera, ada namanya will, ada namanya choice, pilihan, kehendak. Ya. Jadi mind itu cuma part of self, tapi bukan 100% diri. Nah, jadi kenapa? Oh, Yohanes pakai nama Yesus itu firman Allah. Kenapa? Karena begini, waktu Yohanes menuliskan Yohanes pasal 1, itu rujukannya kan kejadian 1. Nah, waktu kejadian 1 itu kan penciptaan. Ya. Nah, waktu penciptaan memang tipologi atau penggambaran yang dipakai untuk Allah sendiri menggambarkan dirinya itu adalah gambaran bicara, gambaran berfirman, gambaran bicara. Makanya Tuhan tuh menciptakan kan dengan firman, gitu ya. Nah, jadi di situ Tritunggal seperti menggambarkan diri. Allah Bapa itu spokesperson, orang pribadi yang ngomong, itu Allah Bapa. Ya, isi perkataannya, logosnya, firmannya itu Yesus Kristus. Ya, dan voice-nya, suaranya itu adalah Roh Kudus. Nah, itu teologi tentang Allah yang dimunculkan dalam kejadian 1. Dan orang Yahudi ngerti ini semua. Makanya waktu Yohanes tulis, pada mulanya adalah firman, itu ngerti rujukannya kejadian 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan Yesus, firman itu juga melakukan hal yang Allah bisa lakukan. Dia
menciptakan segala sesuatu. Ayat 3 itu ya. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus Kristus adalah memainkan peran sebagai creator juga, pencipta. Ya. Nah, ini ayat dasar yang biasanya dipakai orang untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, saudara, Yesus itu bukan bagian dari Allah. Bukan part of God. Bukan ya. Nah, seringkali juga nih yang dikit sama Tritunggal. Kalau menjelaskan Tritunggal tuh orang suka salah. Orang suka bilang gini, Tritunggal itu kayak satu lembar daun dengan 3 cabang. Pernah sudah pernah lihat daun apa tuh yang ada 3 cabang. Nah, itu udah nggak pas gambarnya. Kenapa? Karena itu cuma satu. Jadi sepertiga gitu. Nah, kalau Tritunggal itu kadang-kadang 3%, different person. Bukan satu pribadi juga yang punya 3 kepribadian, bukan. Nah, kan kita juga ada cerita-cerita novel fiction ya, 18 kepribadian, 24 kepribadian sibil gitu ya. Berapa? 24 ya sibil ya. Nah, jadi gak ada. Di dalam Allah Tritunggal itu bukan satu orang dengan 3 kepribadian terpecah-pecah, enggak. Tapi dia benar-benar 3 different person yang diikat oleh satu being, ya. Nanti lagi kita belajar Tritunggal ya, disimpan dulu. Tapi intinya saya mau kita paham dulu, Yesus Kristus bukan bagian dari Allah, bukan perwakilan Allah, ya, semata-mata, bukan juga ciptaan Allah, bukan. Tapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ya, di dalam segala kepenuhan keilahian. Kalaupun di sini ada kata perwakilan, ya, beberapa teolog suka bilang bahwa Jesus is the representative of God. Yesus itu representasi Allah. Maksudnya tuh bukan begini. Bukan Allah mengutus being yang lebih rendah dari dia untuk tolong wakilin ke bumi lah, tolong saya. Kayak asisten, bukan. Ya, tetapi Yesus membuat Allah yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan dalam sejarah. Nah, itu poinnya. Ya, nanti kita lihat waktu bahas kemanusiaan. Nah, saudara, dalam buku ini ada satu buku judulnya menempatkan Yesus dalam tahtanya. Putting Jesus in His place. Ini sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, saudara kalau mau beli di Tokopedia, online shop, Shopee pasti banyak. Ya. Dua teolog itu, namanya Robert Bowman dan juga Cosmos Westy, dia bilang ada di dalam Alkitab, dia cuma gali dari ayat Alkitab tok ya. Jadi pendekatan ini pendekatan teologi biblika. Ada 5 aspek bukti keilahian Tuhan Yesus yang bisa disingkat dengan HANDS, akronim HANDS, tangan ya. Itu apa? Kemuliaannya, lalu atributnya, lalu namanya, lalu tindakannya, juga tahtanya. Honors, attributes, names, deeds, and seed. Nah, kita coba lihat satu-satu ya, secara singkat. Nah, di dalam bagian honors ya, saya bacakan satu ayat saja. Matius 28 ayat 17 sampai 18. Ketika melihat Yesus, para muridnya menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi. Nah, di dalam Alkitab, Yesus sering sekali menerima penghormatan dan kemuliaan yang hanya ditujukan untuk Allah. Yesus menerima ini dari siapa? Dari macam-macam. Dari murid-murid, dari malaikat-malaikat Tuhan, ya, dari orang kafir bahkan. Ya, sungguh orang ini adalah anak Allah, kata prajurit yang dari Yesus. Ya, jadi Yesus itu menerima kemuliaan. Nah, banyak orang yang bilang begini, Yesus itu tidak pernah ngomong, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Yesus tidak pernah ngomong. Jadi orang Kristen itu salah mengerti Yesus itu. Nah, kalau dari HANDS ini tadi, ini semua bukti-bukti untuk orang mengaku dia. Contohnya begini, saya mau pakai contoh, minta maaf untuk orang yang nggak ada ya, saya ada lega ngomong, kalau orang ini saya udah malu. Saudara,
Ya, kita bersyukur di dalam tempat ini, saudara, salah satu bagian ownership daripada mall ini itu adalah Prato Herlan. Ya, mungkin saudara-saudara sudah tahu itu. Ya. Nah, kalau saya ketemu Pak Herlan di sini, Mall The Botanica, saya nggak pernah loh denger dia sekalipun dia ngomong, saya adalah Herlan, pemilik PTC, sembahlah saya. Nggak pernah, sungguh, nggak pernah. Dan Pak Herlan juga tidak pernah ngomong, kita kemana-mana nih kalau lagi lewat, ya, misalnya ke Watson, cari sabun, dan dia nggak pernah ngomong gini, saya adalah Pak Herlan, pemilik saham sini, kasih saya sabun 3. Nggak pernah, saudara. Nggak pernah. Tapi apakah kalau dia nggak pernah ngomong, lalu saya nyoba klaim, Julian tahu nggak? Itu bukan Pak Erlang. Dia bukan pemiliknya saham di sini. Dia kan bilang soalnya. Dan saya bisa ngomong gini. Nggak boleh, salah dong. Kalau saya ngomong gitu salah dong. Nah, tapi bisa tahu dari mana? Kalau lewat ke sini, ya, itu orang nggak tahu siapa. Sekali saya lihat, ya, tiba-tiba dia ada lampu mati. Terus saya ketemu orang pakai seragam. Suaranya begini, coba-coba itu lampunya, coba lihat mati, tolong perbaiki. Dan orang itu nurut loh, saudara. Kenapa ya? Karena orang itu memberikan under kepada dia. Coba kalau saya ngomong, Pak, itu mati Pak, tolong diganti Pak. Ya kan gimana? Siapa lu gitu ya? Nah, saudara jelas di sini. Kenapa kita bisa yakin Yesus adalah Allah? Karena dia di dalam kitab suci dicatat menerima banyak pemuliaan under dari orang-orang lain. Dan juga murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi itu sudah memberikan penghormatan kepada dia, sama seperti menghormati Tuhan Allah Israel. Jadi orang-orang yang percaya memberi penghormatan. Dari penghormatan yang dia miliki, jelas dia bukan hanya manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Oke, lalu yang berikut attributes, ya. Yesus memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah. Dan dia adalah perwujudan Allah yang sempurna. Jadi kita sudah baca di Kolose 1 ya. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan, yang sulung dari antara banyak saudara yang dibangkitkan. Ya. Jadi ada atribut-atribut dalam diri Yesus yang itu sama dengan atribut Allah. Juga dia kekal dan tidak diciptakan. Ya, ada banyak ayat yang begini. Oke. Kemudian yang berikutnya names, namanya, ya. Nah, saudara, kita coba baca ya. Roma pasal 10, saudara. Apakah boleh? Supaya mempersingkat waktu, satu orang bacakan Roma pasal 10, ayat 9 sampai 10. Lalu satu orang lagi bacakan Yesaya 28 ayat 16, satu orang lagi bacakan Yoel pasal 2 ayat 32. Silakan. Siapa duluan yang Roma? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, Yesaya pasal 28 ayat 16. Silakan, satu orang boleh bacakan. Yesaya pasal 28 ayat 16. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebuah batu di Sion sebagai dasar, sebuah batu yang terputih, batu penjuru yang berharga, batu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, kemudian Yoel pasal 2 ayat 32. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang Oke, nah jadi Yesaya 28 dan Yoel pasal 2 itu mengacu kepada Yahweh. Yahweh ya, Allah orang Israel. Tentu mereka waktu itu mengerti Allah itu tidak, tapi enggak beda mungkin konsep penjelasannya dengan konsep modern sekarang. Ya. Nah, lalu Roma 10 yang dikutip Paulus
pakai istilah yang sama dengan yang ada kisah ini. Perhatikan dengan kata lain Paulus menyamakan. Dan Paulus itu mengutip juga sebenarnya dari kitab yang lain. Nah itu menyamakan nama Allah di PB, Yesus Kristus, dengan Allah di PB. Nah ini satu kemungkinan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, kemudian Yesus disebut dengan firman dan Allah itu secara eksplisit banyak sekali oleh Yesus. Dan yang berikutnya adalah perbuatannya. Deeds, ya, perbuatannya. Nah, Yesus menyatakan di dalam kitab suci itu lewat perbuatannya. Ada banyak hal yang Yesus lakukan, tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Nah ini sama sebenarnya, contohnya begini ya. Kalau sekarang kan presiden kita militer ya. Kalau dulu kan yang kemarin kan rakyat ya, orang sederhana ya. Kalau kita semua udah tahu face-nya, wajahnya, bentukannya Bapak Jokowi kita semua tahu. Tapi misal orang kecil, penduduk di Kongo misalnya, Afrika sana, Kongo gitu ya. Dia nggak pernah lihat TV tentang Indonesia, nggak pernah lihat berita gitu ya. Lalu satu kali Jokowi datang ke situ. Dia kira-kira tahu nggak itu presiden? Mungkin nggak tahu ya, mungkin. Tapi tiba-tiba dia dengar telepon, Jokowi itu telepon. Ya. Misalnya, Pak, kepala TNI misalnya, tolong buat kirim pasukan pengamanan di sini. Nah, dia dengar telepon aja gitu, mungkin dia akan berpikir, bang, siapa nih kok bisa nyuruh kepala TNI Indonesia? Jadi tahunya dari mana? Bahwa Jokowi itu presiden. Bukan dari lihat fisiknya, tapi dari apa? Perbuatannya. Kok dia punya otoritas menyuruh orang seperti itu? Dia bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, Yesus itu adalah Allah. Salah satunya dibuktikan oleh tindakan-tindakan yang dia lakukan. Dikatakan dia mencipta. Ya. Lalu dia memelihara cipta. Lalu menjadi jalan mediator, jalan keselamatan kepada Bapa. Dan melakukan banyak sekali mujizat di dalam perjanjian baru. Ya, banyak sekali mujizat yang hanya bisa dilakukan Allah saja. Ya, menyembuhkan orang sakit misalnya, ya, membangkitkan orang mati, ya. Kemudian juga meredakan angin ribut, beri makan ribuan orang. Itu tanda-tanda supranatural hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Tapi yang paling utama adalah Yesus sendiri sering ngomong ya, Ibu Bapak sering ngomong, dosamu sudah diampuni. Nah itu bukti betul dia mampu mengampuni dosa. Nah kalau kita hanya berdasar pada mujizat yang bisa dilakukan, hanya pada mujizat. Nah di zaman itu, saudara, zaman orang-orang Yahudi, ada banyak sekali ahli sihir yang juga bisa melakukan mujizat. Bisa. Ya di dalam Kisah Rasul, coba kita baca. Ada nggak yang bisa menyembuhkan? Ada juga. Kalau Yesus hanya menyembuhkan orang sakit, maka mungkin dia hanya another magician, tukang sihir yang lain. Tapi dia bukan hanya dia bilang dosamu sudah. Itu sebabnya kenapa kok penyembuhan sering disertai kata-kata. Saya ingat cerita orang lumpuh yang digotong oleh 4 teman, masuk ke rumah lewat atap. Saudara bisa bayangkan ya, itu orang lumpuh digotong sama 4 teman. Ya. Jauh digotong. Ya. Lalu dan di Injil Markus dicatat pada waktu itu hal sudah ramai sekali. Orang-orang banyak mengerubungi Yesus sampai mereka tidak dapat tempat di dalam rumah. Ya, Yesus dan murid tidak dapat tempat di dalam rumah. Bahkan di dalam rumah itu sampai tidak ada tempat. Nah, ini ada satu fenomena. Ya, fenomena. Itu orang lumpuh digotong ke teman. Waktu mereka jalan, pasti kan orang-orang sekitar tanya deh, mana lalu dia mau ke Yesus? Lalu orang-orang sekitar akan bilang, terlalu ramai, sudah penuh. Karena memang kenyataan penuh. Nah, so kalau dibilang begitu, saudara terus jalan atau pulang? Habis. Pulang atau jalan? Pulang ya, kalau saya sih pulang. Dan kalau si guru itu harus jalan. Dia terus jalan dia. Nah, betul begitu dia
datang sampai lihat di situ tidak ada tempat betul. Terus pulang, enggak, pikir cari cara, buka atap. Waktu itu atap bukan beton begini ya, waktu itu atap biasa batu disusun, jadi gampang dibuka-buka. Tapi memang segampang-gampangnya dibuka dengan gotong orang lupa itu nggak gampang sebenarnya. Itu kalau jatuh temennya mati lebih perkara kan. Tapi mereka tetap loh ambil itu batu atap itu turunkan temannya. Kenapa yang mereka sangat sungguh-sungguh sekali. Pokoknya harus orang ini ketemu Yesus. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan. Saudara tahu apa yang mereka paling pengen waktu mereka datang? Pengen apa? Sembuh. Pengen sembuh. Tapi di dalam ini Markus 2 ayat 5. Waktu sudah diturunkan itu hilang, ya, dikatakan gini, Yesus melihat iman orang itu. Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Coba rasanya bagaimana? Kalau saudara jadi si orang ini. Datang ke situ untuk apa? Sembuh apa? Kaki Tuhan. Tuhan yang ngomong apa? Dosamu sudah diampuni. Rasanya gimana? Apa? Nggak nyambung. Kita begini, kalau saya dari situ, Tuhan thank you ya, Tuhan sudah ampuni saya, oke, bagus. Tapi sorry banget, it's not my research question. Itu bukan pertanyaan saya. Itu saya nggak minta itu. Masalah saya bukan dosa Tuhan. Masalah saya apa? Kaki. Saya maunya kaki saya datang ke kamu untuk kaki saya. Nah, tapi saudara sering berpikir, kita kan datang kepada Yesus dengan cara kita. Tuhan, saya datang kepada Engkau untuk rumah tangga saya. Untuk pekerjaan saya ini. Sekarang lagi susah habisnya. Kalau saya sembuh nih, kaki, masalah saya kaki. Kalau kaki beres, hidup saya beres. Nah, kita sering gitu ya sama Tuhan. Tapi Tuhan jawabnya enggak begitu. Dia jawabnya apa? Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Itu menunjukkan dia Allah. Bisa mengampuni dosa. Dan dia mau kasih tahu masalah terbesar kita itu apa? Dosa. Bukan cuma kaki, bukan cuma kekacauan dalam yang sering kita minta dia beres. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus bilang, supaya kamu percaya karena Allah itu berkuasa mengampuni dosa. Sekarang kamu akan tidak berdosa. Jadi bukan hanya memberi mujizat, memberi yang kita minta, menjawab doa, tapi masalah yang utama itu mengampuni. Nah, kita sering bilang sama Tuhan kan begitu ya. Masalah saya bukan itu, saya nggak ngomongin dosa. Tuhan jangan ngomong dosa, saya nggak ada masalah itu loh. Masalah saya di rumah tangga. Masalah saya ini anak saya ini susah diatur. Sering gitu ya, saudara ya. Tapi Tuhan Yesus dengan tindakannya, dia mengatakan aku mengampuni dosa. Dan itu bukti paling profound, paling jelas bahwa dia adalah. Oke, terakhir ada sit tahta. Di dalam cerita ini juga dikatakan setelah Tuhan Yesus itu bangkit, dia naik ke surga, dia memerintah bersama-sama dengan Allah. Ya. Yesus duduk di tahta Allah sebelah kanan Allah. Jadi kita akan bahas itu di beberapa pertemuan yang berikutnya. Apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Dan dari sana dia punya otoritas ilah, memerintah dan menguasai seluruh ciptaan. Oke? Nah, saudara, karena Yesus adalah Allah yang sejati, maknanya apa buat kita? Maknanya adalah iman kita itu kita iman yang kosong. Karena kita percaya bukan hanya pada tokoh agama, bukan pada pahlawan atau perintis iman saja yang membuka jalan pada iman, bukan. Tapi kita percaya pada Allahnya sendiri. Dan kita kenal Allahnya sendiri. Get connected to that God Himself. Ya, nah ini yang berdasarkan iman kita, bukan iman yang kosong. Dan itu sebab keselamatan kita itu juga pasti, bukan mudah-mudahan. Kalau kita mengikut agama, itu biasanya mengikut satu pemimpin yang membawa kita menuju Tuhan. Ya, satu pemimpin membawa kita menuju Tuhan. Apakah pasti menuju Tuhan? Mudah-mudahan. Ya kan? Tapi
Kalau kita bukan hanya mengikuti satu pemimpin manusia yang membawa kita menuju Tuhan, tapi kita bertemu dengan Tuhannya itu sendiri yang datang ke dalam dunia cari kita sebagai manusia. Nah, ini luar biasa di Kristen. Dan kita bisa tenang dan aman dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena dia bahkan dia bapaknya kita itu Tuhan sendiri. Allah pencipta, Allah pemilik, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, memelihara hidup kita, menopang hidup kita. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Nah, dan kita pasti akan tiba di kekekalan yang dia janjikan. Kenapa? Karena dia memiliki kerajaan surga itu. Jadi sudah pasti kita bersama-sama dengan dia. Oke? Nah, saya mau lanjut sedikit. Susah nggak mengerti Yesus itu Allah 100%? Ibu bapak merasa kesulitan nggak? Belum ya? Bisa terima nggak kalau Yesus Kristus itu adalah Allah? Bisa. Ada ini nggak conflicting di dalam pikiran? Kok aneh gitu? Kok Yesus itu dibilang Allah? Ada gitunya nggak? Ini masalah dua natur. Ini mau manusia, mau Allah. Manusia dong. Allah. Ini bagaimana kok Allah jadi manusia jadi Allah terbalik gitu ya? Susah mengerti, betul. Dan itu pergumulan yang profound, pergumulan yang dalam. Saya pernah kenal satu anak dosen di saat kira-kira dia si kelas 3 gitu ya, terus ditanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu ada berapa? Dan kita berdoa sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus berdoa lagi, jadi Tuhan Yesus. Jadi berapa Tuhannya gitu? Yang Tuhan Yesus berdoa itu Tuhan. Jadi mana kita gitu? Itu memang ya pergumulan. Nah, memang begini ibu bapak ya. Kalau kita punya pergumulan, kita nggak bisa mengerti tentang Allah. Itu bagus. Ada bagus. Bagusnya apa? Kalau Allah itu bisa kita mengerti semua. Saya mengerti semua Allah, saya menguasai alam. Ya Allah itu bukan. Mungkin itu buku kuliah. Buku kuliah aja nggak ngerti kan dia benar. Saya juga sama. Saya ikut kuliahnya aduh apa itu nggak ngerti ya. Apalagi Allah itu yang pribadi. Dan kita juga kalau perjalanan berrelasi, suami istri paradis sama kamu gitu ya. Kaget sekarang masih ada kagetnya. Masih dia kan? Masih. Bisa konflik gara-gara tersinggung tuh sampai umur berapa kira-kira? Bapak ibu masih ada konflik gara-gara tersinggung gitu? Ada ya? Mungkin kalau suami istri ya bisa. Padahal udah kenal ya, kita nggak tahu apa yang buat dia tersinggung, kita nggak tahu ya. Itu masih bisa begitu ya. Nah itu namanya relasi, nggak bisa menguasai di persen itu 100%. Nggak bisa, namanya persen itu dinamis. Nah begitu juga relasi kita dengan Allah. Ya nggak bisa kita menguasai Allah 100%, nggak bisa. Yang ada hanya saya bertumbuh dalam relasi. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin ngerti, makin lama makin selaras. Tapi kadang ada bingung-bingung gimana? Kenapa Tuhan izinkan begini dan saya? Ada marah-marah kecewa sama bisa. Tapi itu pertumbuhan. Lama-lama kita makin, oh ya nggak apa-apa Tuhan izinkan begini. Tapi dia mah nggak akan jahat lah. Saya percaya dia mah nggak ada niat jahat sama saya. Nah, pengertian yang begitu kan makin lama makin bertumbuh ya. Kalau kita makin kenal, makin trust, makin lama pengertian itu. Nah, kalau ibu bapak dan saudara punya pergumulan mengenal Allah, mengenal Yesus sebagai Allah, sebenarnya di zaman dulu juga ada. Ya, saya bukakan dari abad 2, 3, abad 4 ya. Ada satu pandangan namanya ebionisme. Dari orang namanya Ebionis. Ya. Dia bilang apa? Yesus itu bukan Allah. Tapi Yesus itu adalah seorang poor man, orang sederhana, orang miskin. Tapi dia sangat taat sama Allah. Sangat taat. Jadi karena dia sangat taat, dia dikasih penghargaan. Diangkat, dikasih kemampuan-kemampuan yang seperti mirip Allah. Ada yang bilang begitu. Ada juga adopsionisme. Adopsionisme bilang begini, Yesus itu bukan Allah, tapi dia baru jadi Allah karena dia diadopsi oleh Allah Bapa. Diangkat anak jadi Allah Bapa, dari Allah Bapa. Diangkat anak oleh Allah Bapa, makanya dia jadi Allah. Nah, kapan diangkat anaknya? Coba kira-kira kapan? Kalau menurut pandangan ini, betul, waktu dibaptis. Waktu Yesus dibaptis kan ada suara dari surga yang bilang apa? Inilah anakku yang dikasihi kepadanya aku berkenan.
Kata orang-orang adopsionisme, di saat itulah Yesus baru jadi Allah, baru diangkat Allah. Ya, nah ini dua ini adalah pandangan bidat ya saudara, sesat. Oke, jadi saudara kalau jangan ngantuk dulu karena ini sesat. Ini jangan ya sesat pikir benar gitu ya, saya sengsara ya. Nah ini dua sesat. Tapi yang dua ini kurang populer. Fade away, memudar seiring waktu. Yang paling masalah itu adalah yang ketiga ini. Itu namanya Arianisme. Nah, Arianisme ini muncul di abad keempat, sekitar tahun 300-an, sebelum 315-300-an begitu ya. Dia punya pikiran begini, Yesus itu bukan Allah. Tapi Yesus itu ciptaan pertama, ciptaan paling awal. Jadi sebelum Tuhan Allah ciptain apa-apa, dia ciptain Yesus dulu. Dan karena Yesus ini ciptaan yang pertama, dia dikasih kuasa yang istimewa. Kuasa yang jauh lebih besar dari segala makhluk lain. Kuasa yang kira-kira kayak Allah lah. Tapi bukan Allah. Jelas ya? Kenapa kok Arius bisa punya pikiran begitu, saudara? Yang ngomong Arius ini pendeta, saudara ya. Jadi dia bukan orang yang gak baca kitab gitu. Udah, dia pendeta, dia manusia. Nah, dia punya pikiran begini. Yang namanya Allah ya. Kalau Allah itu pasti kan eksis sendiri. Self-existent, gak diciptakan. Ya, kalau Allah. Ya. Tapi Yesus itu kan dilahirkan. Nah, jadi bagi dia Yesus itu gak mungkin Allah. Karena dilahirkan. Ya, kalau namanya Allah kan dia gak bergantung pada apapun. Tapi Yesus itu dilahirkan. Maka karena dia dilahirkan, gak mungkin Allah. Mungkin dia ciptaan itu. Karena apa? Kalau dia dilahirkan, nanti dia ada awal dong. Padahal kan kalau Allah gak boleh ada awal, gak boleh ada akhir, dan kekal kan Allah. Ya. Nah, inilah yang membuat Arius berpikir, tuh kan Yesus itu dilahirkan. Jadi dia bukan Allah. Karena dia ada awalnya. Jadi mungkin dia ciptaan, tapi ciptaan dengan apa ya, kuasa tertentu, ya, kuasa yang lebih besar. Dia ciptaan yang apa namanya, mungkin dikasih power lebih. Tapi dia bukan Allah, hakikatnya beda, dia bukan Allah. Nah, saudara, pandangan ini sampai sekarang masih ada di dalam model itu adalah saksi-saksi. Jadi mengatakan bahwa Kristus itu gambar Allah. Nah ini harus hati-hati ya. Betul, Kolose bilang Kristus itu gambar Allah, tapi kalau gambar itu diartikan bahwa dia itu bukan Allah, tapi cuma perwakilan yang kecil. Maksudnya hakikatnya itu bukan Allah, hakikatnya beda. Nah itu udah beda. Kita mesti percaya menerima bahwa ya Yesus itu hakikatnya adalah. Nah, kemudian untungnya pandangan Arius ini diselesaikan. Diselesaikan oleh siapa? Oleh teolog lain. Biasa zaman itu ya. Ya sama zaman sekarang juga gitu. Pendeta sesat, kamu terima pendeta yang merasa benar gitu ya. Nah, pendeta yang benar. Nah, waktu itu ada teolog pendeta namanya Athanasius. Pendeta yang lain namanya Athanasius. Dia kritik pandangan Arius. Dia jelasin begini. Dilahirkan itu mesti ngerti itu. Dilahirkan itu bukan dibuat, bukan made. Ya, bukan made kayak orang punya anak gitu. Ya, bukan, tetapi Yesus itu begotten, maksudnya gini. Dari hakikat Allah yang sama, mempunyai hakikat yang sama dengan. Jadi begotten itu diperanakan itu maksudnya begini. Diperanakan itu maksudnya sudah ada sama-sama dengan Allah sejak dulu, sudah ada. Tetapi peran dia di dalam Tritunggal itu menjadi peran Allah anak. Paham ya? Gak apa-apa, pelan aja. Ya, nanti lama-lama bisa paham, semoga tolong ya. Nah, jadi dia punya hakikat yang sama dengan Allah. Hakikatnya itu sama-sama Allah. Jadi, maksudnya begini, diperanakan dalam bentuk alam tuh, waktu Allah Bapa ada, Yesus juga ada, Roh Kudus juga ada. Waktu segala-gala belum ada, Allah Tritunggal sudah ada. Ya. Tapi dalam
perannya di dalam Tritunggal, Yesus itu menjadi Allah anak. Nah, itu disebutnya diperanakan. Jadi bukan dibuat, tetapi begotten. Jadi lebih pada ya dimiliki sebagai anak, kira-kira begitu. Owning as a son. Bukan dari nggak ada dia dibuat jadi anak jadi ada, bukan begitu saudara. Jelas ya, tapi sudah ada bersama-sama, tapi di dalam perannya sebagai Trinitas, Yesus itu adalah peran Allah. Tapi hakikatnya sama, dia adalah. Nah, kata-kata yang ditulis. Nah, jadi Athanasius kemudian gelar sidang dengan pendeta-pendeta lain, dan mereka membuat konsili. Konsili itu sidang. Konsili itu sidang, kayak konklave gitu ya, itu sidang, itu film yang baru ya. Nah, hasilnya adalah credo. Credo itu pengakuan ini. Credo Nicea itu mengatakan begini. Dan kami percaya pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang dilahirkan oleh Sang Bapa, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Lalu dikasih kalimat ini. Diperanakan, tidak diciptakan, sehingga sehakikat dengan Bapa. Kalau diciptakan kan berarti dia ciptaan. Nah ini bukan ciptaan, dia sudah ada dari dulunya. Siapa yang menciptakan Yesus? Nggak ada, dia Allah soalnya nggak perlu dicipta-cipta, sudah ada dari dulu. Tetapi oleh Allah Bapa disebut sebagai anak. Itu namanya diperanakan. Jelas ya? Oke? Nah, oke, kita sampai di sini dulu, saudara ya. Sampai di sini dulu. Ini baru setengah jalan, tapi jamnya sudah habis. Dan saya rasa kita pusing nanti kalau kita paksa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan boleh belajar dan berdiskusi bergumul tentang iman kami. Banyak mungkin hal-hal yang kami tidak pahami, pertanyaan yang kami belum selesai, pergumulan kami dengan Tuhan. Tapi kami rindu sekali, semakin kami belajar tentang Tuhan, Tuhan semakin bukakan dirimu yang dalam itu, kasihmu yang luas itu, pribadimu yang kaya itu. Sehingga kami boleh sungguh mengenal Kau dan hidup kami diubahkan, kami diberkati. Bimbing kami Tuhan, supaya kami makin kenal Tuhan Yesus, makin menyatu dengan Kristus. Karena itulah hidup yang terbaik yang kami bisa miliki di dalam dunia ini dan di dalam Tuhan kami. Berkati setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, tolong Tuhan dampingi kami lewati hari-hari. Berikan kekuatan, berikan pendampingan, berikan penghiburan, berikan tuntunan. Kami sungguh-sungguh mohon, Yesus Kristus yang tahu pernah merasakan segala sesuatu yang kami rasakan, Kau menjadi sahabat kami dalam perjalanan kami setiap hari. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai ketemu minggu depan.